Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka pengajian kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini yang insyaallah berhubungan dengan peristiwa di bulan Rajab, yaitu sekitar peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi ini cerita prosesnya, cuma kita mau mengambil apa yang makna pokok sesungguhnya yang dikandung di dalam proses daripada itu. Sebelumnya jemaah sekalian, saya menyampaikan sebuah hadits qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Maka dipengal Allah Ta'ala, ya pun Adam, izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Engerengiro hai anak pun Adam, sini nero pak bereku nikmatku ro pak penyemakku yang sudah saya berikan kepadamu. Wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, nah penuhilah juga janjimu, maka aku akan memenuhi janjiku. Jadi mari kita menepati, diajak kita ini menepati janji kita kepada Allah, dan Allah akan menepati janjinya kepada hambanya. Kama la tahtadis sabila illa bidalil, sebagaimana kau tidak akan memperoleh petunjuk di jalan Allah begitu tanpa ada dalil, tanpa ada rambu-rambu. Kadzalika la tarika ilal jannati illa bi'amal, demikian pula la tarika ilal jannah, degaga lalat tu tidak ada jalan menuju surga itu illa bi'amal, kecuali dengan amal. Jadi amal itu bukan sesuatu yang dapat segera memasukkan surga, tapi jalan menuju surga adalah amal, tentu amal saleh. Wa kama la yujma'ul malu illa binasab, begitu juga sebagaimana harta itu dikumpul itu harus dengan susah payah. Jadi kung ketemu mega waramparana na melo leha ya tidak mungkin lah, itu harus dengan kerja keras. Kadzalika la tadkhulunal jannata illa bis-sabri ala ibadati. Kemudian kalian, kata Allah ini, itu tidak akan dimasukkan, tidak akan masuk ke dalam surga illa bis-sabri ala ibadati, gang kena hingga kalian penuh kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar yang betul-betul sabar di sini adalah sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakarrabu ilayya bin nawafil, maka banyaklah mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Ini juga yang banyak saudara-saudara kita sedikit meremehkan amalan-amalan sunnah. Mendekatlah kamu
Semakin mendekatlah kamu dengan amalan-amalan ila bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kita tidak boleh meremehkan ini sunnah, meskipun nero ke sana maka dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Kalau angkamu waktu, angkamu kekuatan dan tidak dilaksanakan, itu rugi sebenarnya. Apa yullimu watlubu ridai biridal masakini ankum. Kemudian carilah rio kuna sepung Allah Ta'ala, rilalena rio natu pakire miskinnya. Jadi ridha Allah itu ada kepada di dalam orang miskin. Jadi ko masih dak kaki maka senda kepada orang miskin, yang mudah-mudahan kita betul-betul ikhlas. Ya, di situ ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargabu ila rahmati bimajalisil ulama, dan harapkanlah rahmatku kata Allah di dalam majelis-majelis para ulama. Jadi rahmat itu salah satunya ada di dalam majelis-majelis ulama. Nah ini juga sebagian kita ini tidak banyak juga diperhatikan. Ya sambil bermajelis dengan bicarakan Al-Quran dan Sunnah itu biasa dianggap sepele, padahal di situ turun rahmat dan turun ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna rahmati la tufarikuhum tarfaka ainin. Sesungguhnya rahmatku itu kata Allah itu adalah dagadena masarair, sekejap mata pun tidak berpisah dengan mereka para ulama. Jadi rahmatnya Allah di situ tidak berpisah dengan para ulama. Jadi orang yang suka bermajelis dengan para ulama itu insyaallah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membahas ini mengenai masalah hasil peristiwa Isra Miraj. Ya tentu sempajang kira-kira makoro. Jadi kita ini tidak membicarakan lagi mendre Nabi Muhammad, siruntu Nabi Adam, kemudian siruntu Nabi Khidir, Nabi Yahya dan sebagainya. Di tingkat ke-6 ketemu dengan Nabi Ibrahim sampai dia bolak-balik, kita tidak bicarakan apa irwan biasa. Nah, ada satu hadis jamaah sekalian yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, ya Nabi tamakada yakunu khalfun min ba'di sittina sanata. Jadi itu akan datang suatu masa di generasi itu berganti generasi, akan berganti suatu generasi itu setelah 60 tahun. Nah, ini ulama menyampaikan itu setelah para nabi, rasul, orang-orang saleh sudah tidak ada, generasi akan berganti. Generasi itu adalah ada'us salata wattaba'us syahawati. Generasi itu adalah kelompok manusia itu yang lahir pada saat itu ada'us salah, menyia-nyiakan salat. Kemudian yang kedua wattaba'us syahawat, karena dia menunaikan salat, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, maka otomatis dia memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kong kata makadaya namo dewa sempaja makan jatuh sipakku ai tidak kira-kira salah apa rumusna pun Allah Ta'ala. Tidak mungkin itu, mesti kepas sempajang itu cuma tidak sempurna, belum sempurna. Apa kata makadaya kata biasa tu makadaya ku iruna sen gotero parinungi pabotoi tapi makan jana sangampena kaya lu makan jampena ya ko lisu bolana capuduina na barasa mana keluargana ya ko mabuk ni gora-gora ni, ya tidak mungkin makan jampena, karena tidak ada yang mencegah dia untuk melakukan keburukan-keburukan. Karena yang mencegah dia itu adalah salatnya. Kan eroi pahamannya karena salat tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi orang yang menyia-nyiakan salat ini
pasti akan diikuti oleh syahwat-syahwat yang besar. Ya, mesti ro wattaba'us syahwat, mesti nak kecuri ro. Dia akan ikuti terus syahwat-syahwatnya karena tidak ada rem. Idla rimateru gas tidak ada remnya. Fasaufa yalqauna gayya, maka mereka orang seperti ini akan mendapatkan gaya. Gaya itu bisa disebut kerugian, bisa disebut kecelakaan, ya bisa disebut neraka. Ya, ada dalam hadis itu disampaikan itu neraka. Nanti kita lihat ayatnya. Summa yakunu halpun. Kemudian di saat itu juga, jadi di saat itu orang mengabaikan salat, dia juga tuh memang sempajan ada negara. Dia negara tu siuli lemas sempajang, tu manguli mas sempaja dia tu negaga, ir tu yuli lemas sempaja dia lebih-lebih pak. Ya beda kita sekarang ini, alhamdulillah mungkin bukan ini, tapi kita siap-siap menghadapi siapa tahu generasi tak mati mundur nak kena. Karena sekarang ini masih banyak kita gencar dakwah-dakwah mengajak orang salat, ya masih semua mimbar-mimbar dakwah, ya semua itu mengajak orang kepada ajaran Islam yang kedua rukunnya adalah as-shalah. Nah di zaman itu juga kata Nabi, summa yakunu khalqun yaqra'unal qur'ana. Di zaman itu juga ada orang membaca Al-Qur'an. Irwatina senabitang kata tu mak baca na puji mengaji. Dia membaca Al-Qur'an. Tetapi la ya'du wa tarakiyahum. Tetapi bacaannya itu hanya sampai di mulut, tidak tembus masuk ke dalam dadanya. Dia tidak bisa melewati kerongkongan. Dia letu atina, tidak masuk ke dalam kalbunya apa yang dia baca. Memang bisa mengaji, makasih yang ngajiannya, tapi itu hanya di mulut, hanya lipstick memang ngaji. Mengaji saya, tapi dia tidak tembus kepada hatinya dia membaca Al-Quran. Apalagi mau dipahami, tidak dipahami saja tidak, ya apalagi dimengerti, lebih-lebih lagi mau diamalkan secara utuh. Nah saat itu ada orang yaqra'unal qur'ana la ya'du wa tarakiyahum. Nah kemudian lahir pada saat itu nanti ada 3 kelompok orang membaca Al-Quran. Mungkin lu tahu iro kelompok membaca Quran. Nah ini mungkin sudah muncul ini sekarang ini. Yang pertama itu adalah wa yaqra'ul qur'ana salasah. Ada 3 orang yang membaca Al-Quran itu adalah yang pertama mukmin. Kemudian yang kedua wa munafikun, atau munafik, orang munafik juga baca Quran. Orang mukmin baca Quran, orang munafik baca Quran. Yang 3 wa fajirun, pemadosah, orang fasik, ini juga membaca Al-Quran. Nah di riwayat lain dikisahkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Al-Walid, iro makade ini kala Al-Bashir qultu lil Walid maha ulai ni gayur talluiro pikku carana mengajir tallu tahu orang mukmin, orang munafik, kemudian orang fajir, orang berdosa. Maka dia Al-Walid kala al-mu'minu mu'minun bihi, iro tu matapai mengaji, matapai lo Quran. Nah baca karena matapai mematoi, artinya dia bisa pahami, nah pelajari, nak gurui, nak pahami, kemudian dia berusaha mengamalkan karena dia beriman kepada Al-Quran itu. Kemudian yang kedua orang munafik itu, maka dia Al-Walid wal munafiku kafirum bih, yaitu situ munafik itu nakapiriki. Nah sekarang dia ingkari isi Al-Quran itu, dia baca tapi dia ingkari, mengaji mutoi. Maka Allah Ta'ala haram riba wa halal bai, riba itu haram, jual beli itu halal. Degaga iro riba nasangi jual beli menurut alena, maka dia jual beli muka je apa welingi du isi kuai zuri palisu si kuai jual beli mu nasang alena. Ini orang-orang munafik seperti ini. Jadi dia ingkari itu isi Al-Quran, padahal dia juga mengaji. Ya mungkin kira-kira makhluknya sudah ada orang-orang seperti itu, kelihatan mengaji, membaca Al-Quran, tapi tidak mau memahami, apalagi mengamalkan. Yang ketiga kata Al-Walid, wal fajiru yaqulu bihi. Wah ini yang lebih parah juga ini jamaah sekalian ini.
Orang yang begini mengaji roto pasee to madosae tapi nalai separang nalai yakulu, nalai bagaimana dia bisa menikmati untuk mencari makan, mencari nafkah dari Al-Quran itu. Nah, mudah-mudahan apabila Allah Ta'ala kita dijauhkan dari Allah hal seperti ini. Kalau ada seperti ini kita sampaikan, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran hanya untuk mencari nafkah, untuk mencari makan di dalamnya karena Al-Quran itu, ya mudah-mudahan kasih tobai dengan mendengarkan hadis ini. Karena wal fajiru ya'kulu bih, orang fajir itu yurtumadosairo baca Qurani, apakah pokoknya dia baca Quran untuk mencari kehidupan di dalamnya. Pada Al-Quran sama sekali kita tidak boleh menjadikan kehidupan di dalamnya, ya, dan uding. Tidak ada niat-niat mencari nafkah karena Al-Quran. Harus memang semata-mata kita membaca, mempelajari, memahami, dan insya Allah kita akan mengamalkan. Nah, berhubungan dengan ini jamaah sekalian, di hadis lain dikatakan, ini dari Uqbah bin Amir mendengar Rasulullah SAW, yahliku ummati ahlul kitabi wa ahlul laban. Ironasan Nabi taro binasai nasamati rummaku, engkau dua pabinasai, ahlul kitab dengan ahlul laban. Ahlul kitab itu, maka bertanyalah sahabat itu, qultu ya Rasulullah ma ahlul kitab, peku carane roya-roya sang ahlul kitab sampai dia bisa merusak, sampai dia membinasakan umatmu ya Rasulullah. Kenapa dia bisa membinasakan umat Rasulullah ahli kitab itu? Rasul menjawab, qala ya qaumun yata'allamunal kitabu yujadiluna bih. Jadi iro nasro angkasi di kaum itu, orang ahli kitab itu ada satu kaum, satu kelompok manusia, yata'allamunal kitab, dia mempelajari Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran untuk apa? Yujadiluna bihi alladzina amanu, untuk mendebat, untuk mencari titik kelemahan orang-orang beriman. Nah, itu yang disampaikan Nabi, bahwa memang sudah terbukti. Kita pernah menceramahkan di sini bagaimana Raja Louis itu yang pernah mempelajari bagaimana Islam ini bisa dilumpuhkan. Apa yang dipakai si jagur salange, diajak berperang orang Islam ini, biarpun kita pakai senjata nuklir, senjata apa, orang Islam itu tidak takut. Apa sih semilih puda maka miluk mati sahih gak, miluk utama suruh gak, telah memusuh karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia tap miluk utama suruh gak. Ya, makanya dia terlalu takut diberikan ancaman-ancaman, gertakan-gertakan kepada orang Muslim. Maka caranya itu yang dirusak bukan fisik, bukan diajak berkelahi, tapi dirusak adalah pemikiran-pemikirannya dengan cara, katanya pertama itu caranya merusak itu dengan supaya semua pimpinan-pimpinan agama itu dikasih berkelahi. Ya, iya caranya loh. Ya, napa ki menonton mitai. Ya, ini pada kita ceramahkan ini. Jadi ya kan ada sejarah loh, pimpinan ormas Islam, apakah itu NU, Muhammadiyah, apakah itu Al-Irsyad dan sebagainya, semua komponen umat Islam itu yang punya tokoh-tokoh, ya pekut carane palagai, dibuat dia berbencian, masih baci-baci tahu dengan mungkin dilemparkan satu isu dan sebagainya. Nah, termasuk ini kira-kira menjelang pemilu, ini bahaya Pak ya. Jadi yang kagaki terlibat tuh melo si baci-baci gara-gara hanya satu pemimpin, tidak usah. Nah, itu bukan urusan kita. Kita hanya minta doa kepada Allah, maka siwia kita menurut Allah Ta'ala, ya waktunya kita mencoblos dengan mohon petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan lagi pemimpin yang baik. Nah, salah satunya juga cara merusak Islam katanya itu dikirimlah orang-orang ke Mekah, ke Madinah untuk mempelajari Al-Quran itu. Setelah dia kembali, dia dikumpulkan, ya bikinlah suatu komunitas di mana titik lemah umat Islam itu. Maka dikajilah titik lemahnya, ya terutama setan. Ya setangi kegi mundur peranan setan, karena setan itu berperan dalam merusak tatanan kehidupan umat Islam, orang beriman. Akan ironi tanah pelajari, maka diseranglah itu.
Makanya terkenal itu kemarin ada serangan untuk 3T, tahta. Itu jabatan-jabatan. Diserang kita dengan tahta. Ya kamu malah dalam bicara dijanji-janji kamu akan diberikan begini jabatan-jabatan begini supaya dia mugurah, dia menyuarakan keadilan, tidak menyuarakan kebenaran. Kemudian yang kedua, yang kedua diberikan adalah harta. Ya, diberikan fasilitas, diberikan harta di wajah supaya tidak usah kamu menyampaikan kebenaran dan keadilan, tidak usah membela yang benar itu. Dan yang ketiga adalah diserang dengan wanita. Jadi tahta, harta dan wanita. Ini yang dipelajari mereka. Jadi mereka mempelajari Al-Quran itu hanya untuk yata'allabuna al-kitaba yujadiluna bihi alladzina amanu. Jadi dia menyerang orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di skala kita mendengarkan banyak, ya kita juga hati-hati. Ya, tidak semua kadang berlabelkan agama, tapi setengah-tengahnya penghancur agama. Dia itu adalah gaya-gaya menyampaikannya gaya agama, tapi setengah-tengahnya itu pakar solang agama. Nah ini kita tidak tahu, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau mau itu napita pun Allah taala, napita pun Allah taala. Karena saya punya keyakinan begini, dari beberapa ulama-ulama itu, misalnya yang tergabung dalam Muhammadiyah, itu kalau mencoba merusak tatanan agama di situ, mabusuki, karena orang ulama dulu itu ikhlas betul mendirikan lembaga ini untuk menyiarkan agama. Begitu juga di Nahdlatul Ulama itu, pesan-pesan ulama itu upan nerbelo perencana maka sulang, kamu akan diperlihatkan oleh Allah. Semua lembaga Islam begitu yang didirikan oleh para ulama-ulama. Kapan kita menyeleweng di situ mencari kehidupan, maka kita akan di kesan istilahnya napita ki pun Allah taala, ya mabusuki madorah kaki. Kemudian yang kedua, qultu wa ma ahlul laban. Maka datang sahabat, ya Rasulullah ni kata si resang ahli laban. Siapa itu ahli laban? Ini laban artinya susu. Kau melai baktuangi secara apa? Al-laban, susu. Qala qaumun yattabi'una syahawati wa yudi'una shalah. Nah yaitu situ nasange al-laban, ieu tuna puji memperturutkan hawa nafsunya dan melalaikan salat, menyia-nyiakan salat. Nah, itu yasange al-laban. Inilah yang membuat kehancuran. Jadi kau kata makada dia mas sempajan akan mendapatkan kesuksesan kebahagiaan itu tidak bisa. Kemudian di hadis lain dikatakan innani akhafu ala ummati isnataini. Maka di Nabi angka dua maladda waqti tauri hukum makku agero Al-Quran wal laban. Ini Al-Quran sama dengan tadi, bahwa orang-orang munafik, orang-orang fajir itu mempelajari Al-Quran untuk merusak Islam ini, ya, untuk merusak Islam ini. Nah, makanya kita ini perlu kiagesan ini di sekalian ini hati. Kenapa kita dituntut itu banyak belajar, mendengar, karena terkadang angkat powi royae nasi lewingkangi tidak begitu maksudnya, tapi alena karena mungkin mega nih penggemarnya dan sebagainya, atau sudah terlalu bebas bicara dan sebagainya, ya itu ngangin ini. Apalagi kalau misalnya ini dikasih melematomi baca Qurata, bahasa Arab kita juga melematomi, ya itu yang bahaya itu. Sekarang kan banyak yang mencoba merusak Al-Quran, tapi insya Allah akan melindungi agama ini. Ya ini penting ini kongko makoro, tidak usah kita ikut-ikutan makutan abawan ni loko tot cae kada magasi magang kemakui maga, tidak usah kita ikut-ikutan. Kita bertanya saja ya kepada orang-orang yang pandai. Nah, kemudian bagus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melihat ayat ini. Fa khalafa bim ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Jadi ini fa khalafa. Jadi kata fa khalafa ini fil madi bentuknya yang lampau, bahwa nanti itu ada, maka meneruskan ada pengganti
jadi puramini na po Allah Ta'ala angka tu matu paselle angka matu nang kawatu suatu waktu itu ada generasi itu adalah yang mana generasi itu mimba dan sudah mereka itu ada salah, menyanyiakan salat. Ini para ulama memberikan bahwa menyanyiakan salat itu adalah dinam itu mas sempajang, dinam itu namanya mas sempajang, sehingga para ulama terutama Imam Syafi'i itu sangat keras dalam hal ini. Maka yang masuk dalam ada'us salah ini masuk dalam kategori kafir. Bainal abdi wa bainas syirk tarkus salah, antara nairawatae na to pamapat duae tarkus salah, meninggalkan salat. Dia salat berarti dia hamba Allah yang beriman, dia tidak salat berarti dia adalah orang dianggap syirik. Keras ini Pak, keras. Jadi supaya orang jangan menganggap remeh itu salat. Kemudian yang kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum. Jadi perjanjian kita, perjanjian kami wa bainahum dengan mereka, orang Islam dan bukan orang Islam, adalah as-salah. Maksudnya pembedanya itu. Asih jantingat tak, supaya kita jelas yang mana iman, mana Islam, mana bukan. Adalah salat. Paman tarakaha nanigi tu dia pegau ye sempajangi, maka pakado kafarah, maka dia sungguh kafir. Ini keras ini. Jadi memang kenapa dituntut seperti itu? Ini demi keselamatan umat manusia. Apa asih jantingat tasbih Allah Ta'ala adalah taat, dan tanda ketaatan itu yang pertama setelah kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah mentauhidkan Allah lewat ibadah. Ibadah yang pertama adalah salat. Itu yang kita sering bicarakan. Pada saat kita mengangkat takbir, kita sudah membesarkan Allah, kita sudah mentauhidkan Allah, kita sudah membaca doa iftitah, wajjahtu inni wajjahtu wajhiyya, kita hadapkan semua diri kita, itu sudah mentauhidkan Allah. Jadi semua gerakan dan bacaan dalam salat itu adalah upaya mentauhidkan Allah. Pekogi pelecaraan atau kode nama sempajang, maka tidak mungkinlah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Allahu Akbar, jauh dari kata subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, jauh dari menghadapkan doa rabbi ghfirli warhamni dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan perlunya ini kita himbau kepada keluarga-keluarga kita supaya terus mendirikan, jangan berhenti salat. Karena ini salat tidak boleh diganti. Kamu kira-kira bos sekalian, salat ini tidak bisa diganti dengan amal lain. Maka ya kumatika angkamu ahli warisku pada puasa. Kalau angka kalana ahli warisnya menggantikan haji umrah puremania angkamu duina natap pamate angkamu. Tapi kalau salat tidak ada nafsi-nafsi ki. Semua siapa saja akan dituntut di hadapan Allah. Makanya itu dikatakan dalam hadis itu, yang pertama dihisap itu salat. Perhisapan pertama itu, perhitungan pertama. Nasa kumakanja sempajana, insyaallah kalau makanja sempajana tahu berarti makanja tauhina. Ya kumakanja mu tauhina tahu, insyaallah salaman itu aman insyaallah. Karena orang diajarkan bertauhid itu lewat ibadah salat itu. Nah, sehingga kalau ada saudara-saudara kita sudah rajin salat tapi belum tauhidnya suruh bagus, ya belajar teruslah. Aja mu jamu pada kada jauh paturenuh. Ikon kaparinung biasa runam, maka dia dulu lima sumpajang. Kupura ku minung majenimu ko jolo. Tamu ko cuma sumpajang. Upanmu paja, upamu tu bicau. Asum pajang muko, yang penting syarat rukunnya itu bagus. Apa kau dia mas sempajang, tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada harapan. Ya, makanya cara dakwah kita ini mengajak orang, ya laksanakan saja siululemu. Ya, saya juga pernah sampaikan di sini, ada di Jepang itu ada seorang ulama untuk memasukkan orang Islam, maka dia minta mawatalat dari salangnya 5 kali sehari semalam. Maka dia ulama kira-kira mulai. Maka dia kena wadisi sana nasa ustaz mas sempaja nasa wadisa. Jadi dia tidak langsung menyatakan harus 5 sidina, tapi yang kata nasa periloku. Iya kira-kira wadi mulai sidina mas sempaja subuh. Ya, ini ulama juga pintar ini, karena subuh itu kalau sudah dilaksanakan subuh, insya Allah yang lain itu ikut. Apa ini subuh paling mawatang, paling mawarai pegawai. Maka kalau makomero ustaz, makomero dia cuma syarat subuh, puran ustaz, ya terserah.
Tapi sudah itu dia mulai mencari-cari terus karena sudah dapat hidayah. Agak pistas yang kebepa. Nah akhirnya ada pigau ini karena malam mana pigau. Nah ini sama juga dengan kita ini, keluarga kita. Tidak usah kita terlalu tegang sekali, terlalu ekstrim sekali, sampai-sampai pakai rohat dese maka deh ya ku pitutong umurun anakmu, maka ajalah dia salat kemudian kan 10 perintahi barasai, wah ya letong balo-balo. Ya tidak begitu. Kita ini harus penuh dengan rahmat, pakai kasih sayang dalam, biarkan dulu dia cintai salat, biarkan dulu dia cintai salat. Iku salah sujudna terumi jolo salah sujudna. Yang penting takabirmi Allahu Akbar. Pure takabir sujud namo dega baca-bacana, ruku sujud dega baca-bacana, dia panis taruh yang penting sujud karena dia sudah membedakan dirinya dengan iblis. Dia sudah berbeda, kita ini sudah berbeda dengan iblis. Iblis disuruh sujud tidak mau. Tidak mau, yang menyuruh Allah. Ini sujud nih insyaallah aja. Jadi kita tidak usah mencela orang yang kalau ada yang salatnya masih kurang bagus ya pada kita tetap dakwakan supaya salatnya ya sempurna. Fasaufa yalqauna gayya. Nah orang yang seperti begini maka kelak akan menemui kecelakaan, keburukan dan tidak bahagia. Ini sudah jaminan pun Allah Ta'ala pawi. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ya semoga kita ini bisa selamat dari saman-saman seperti ini, mengabaikan salat, kemudian memperturutkan hawa nafsu, kemudian tadi ada lagi membaca Al-Quran yang hanya sampai kerongkongan, mudah-mudahan kita pahami. Dan kita juga masuk membaca Al-Quran kelompok orang beriman, bukan kelompok orang munafik, dan bukan orang yang membaca Al-Quran itu mencari penghidupan untuk mencari makan. Akhirnya kira-kira sekalian kita selesaikan ceramah kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita dan berikan rahmat, ampunan sehingga kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.